lagi, nabrak gaming lagi ya. Antem terus, gak ada kesempatan ngasih napas nampaknya ya. Iya. Tapi gak ada Freya ya. Waktu itu belum kelihatan nih Om. Kasih kan? Tapi kalau keluar kayaknya first pick juga susah ya. Karena ada banyak nih berarti yang bisa dilepas-lepas. Di band sendiri ternyata. Oke. Kalau tadi di game sebelumnya kita sempat ngelihat Chuzin jadi opsi untuk ke arah banning. Tapi sekarang ternyata lebih menuju ke arah Melisanya dulu. Dan Arthur dipaksa untuk mengeksplor lagi berarti gold lane apa lagi yang nanti bisa dibawakan. Oke. Beberapa buat Arthur pastinya Moskov ya. Masih. Moskov Cloud itu masih bisa jadi pegangan buat Arthur. Oh ada Brody juga. Tapi Barat langsung menjadi topik untuk RRQ. Wah, ngasih Hirara ke Kairi. Ingat ini adalah Hirara yang Savage itu kan. Di MSC ya. Dan emang selalu jadi top pick kan? Iya topik ya. Beleric dan Hirara kan? Atau ternyata ada kejutan lain. Irenes udah di ban untungnya ya. Iya. Kalau Irenes nggak ada mungkin bisa jadi Irenes. Tapi Hirara cocok dong. Itu dia. Hirara. Tadi mereka masih mau nge-flex lagi, masih kayak apa ya, kita nggak usah Hirara dulu deh. Bisa jadi sih. Iya, soalnya dia mikir kan kok lama gitu. Iya. Dan sebenarnya kalau Rafaela muncul Menarik. dibarengin dengan adanya Harley. Ya, tapi ingat Rafaelanya muncul di sini bukan dengan kondisi Flying Cloud. Iya. Siapapun yang di resurrect tolong jalan kaki dulu. Bener sih, tapi efeknya juga kan ini nambahin mobilitas, ada punya efek sisi juga, dan efek heal up ya, yang nanti bisa ngebantu banget untuk tim fight besar, terutama ketika berhadapan dengan Beleric. Ya, apakah Belericnya digeser ke EXP? Karena Selena masih bisa dipakai mungkin, nanti bisa jadi combo kecil juga bersama dengan Mino kalau mau. Oke. Game ketiga. Pick ketiga. Oh, game ketiga. Belum ya, sabar ya. Sabar. I am the dragon sworn, and I carry the will of Varia. the dragon. Oke. Oke, jadi untuk bebas dari range punya, close range punya buat Onyx, dan Beleric bisa jadi badannya. Cukup oke sebenarnya. Dan melihat mungkin dari DNA draftnya nanti, apakah bisa dibilang kayak RRQ ini mereka cukup konsisten sih. Dengan dua hero ya, yang kita lihat ada Barat dan juga Rafaela di sini. Yang bisa saling meng-heal satu sama lain. No Moskov. Tuh, only Snowball masih sama ya. Dan ya pasti masih respect ya dengan Moskov ini, memang udah masuk audience topik voting kita juga tadi. Betul. Tapi Carmilla menghindari team fight power yang lebih besar ke Om dengan Carmilla di ban. Ya, mungkin juga untuk bisa melihat burst dari damage sharing ya takutnya ya. Iya. Ditembak dengan Assault Sphere kan 50% damage sharing lumayan tuh. Jadi Novaria yang biasanya kayak nggak apa-apa single target aman nih kalau udah Damage sharing. Carmilla jadi rame banget yang kena. Benar, dan juga lebih mudah buat taruh curse-nya. Dengan pembesaran Astral Echo kan hitbox-nya naik 100%. Iya, benar banget. Tapi high ground udah punya, dominasi laning mungkin bisa didapatkan di tengah. Tapi ngomongin ke arah Masman, mereka benar-benar worry banget dengan apa yang akan digunakan Arthur. Jadi ada baiknya ban Moskovnya. Moskov ya, satu call bisa diambil ya, bisa dipakai nanti. You should be ashamed Eudora. for not trusting yourself. Wow, oke. Karena ada Hirara juga ya, yang pastinya nggak mau nih ketemu Hirara yang bisa nge-stop pergerakan-pergerakan agresif. Tapi dengan satu band lagi yang masih bisa dilakukan, mau prioritas ke arah XP kau? Ya XP. Karena takutnya Belericnya digeser sih ke EXP ya. Masih bisa sih. Lawannya kan emang. Beleric nih, kita udah Hari ngeliat ini sampelnya banyak banget kan. Banyak. Udah lawan Barat sudah Beleric aja di jalan kaki sama-sama pelan kok gak apa-apa. Melata Iya. dua-duanya, melata kan dua-duanya. Tapi kalau enggak berarti gold lane yang mau dihabiskan. Iya, kayak kemungkinan besar ya Cloud-nya diambil dengan Kelra. Wow. Karena Brody di ban. Udah di ban, Berarti cloud-nya ambil? Moskov di ban. Cloud bisa kalau mereka mau main Cloud. Karena kita ngomongin ke arah Freya udah di ban dan itu dia clean. Gak ada Cloud. Jadi kalau misalnya depannya ada Cloud, Ditembak aja. dihantem seadanya. Langsung ya, quick draw. Oke, early-nya ada, late game-nya udah ada. Yep. Cukup lengkap ya buat teman-teman dari Onyx. Tapi sekarang dari RRQ untuk mainin hero support,
tipe-tipe apa lagi nih yang mereka butuhkan? Efek sisi lagi kah Om? Badan kali ya. Badan ya? Buat mereka juga bener. Oke, Chip satu. Dan Cloud itu dia. Chip dan Cloud. Nih kalau Belericnya ya tetap di roamer. Sora oke sih. Sora. Untuk nge-counter ya. Counter Iya, setup. buat ngelawan kalau misalnya dia masuk ke portal ya. Pantesan dia Carmilla ya. Iya. Pantesan dia tutup Carmilla. Tapi kayaknya kalau ini menurut gua badang lagi juga nggak masalah. Badang ya. Oke juga, bisa nutup. Sekalian dihantam semua. Atau kayak biasa nih, gatot kaca aja. Gatot kaca boleh. Ya standar kan kalau ada shortcut juga bisa diinjak dengan Avatar of Guardian. Plus bisa bawa Revitalize. Ya. Kunci utama di Revitalize ini maksudnya. Tebel banget sih itu. Nah, dan akhirnya sudah berubah ya untuk DNA dari Arcade sendiri seperti yang kamu mention tadi balance dia. Ya. Serius loh? Terisla, Lutfi sudah kembali. Dengan momen yang akan cukup mengejutkan. Tapi memang ini efek dari area of effect crowd controlnya akan cukup besar ya buat dari Onyx. Ada efek slowing juga kan soalnya dari Novaria. Jadi Betul. makin susah nih untuk melarikan diri. Dan buat RRQ, ini winning condition mereka seperti apa Om? Oh ini jelas mereka harus bisa mainin balance mereka dengan menabrak menggunakan chip. Plus mainin crowdnya biar bisa sampai ke late game. Iya. Mau gak mau ya late game. Oke, menurut Nevin gimana? Aku cukup suka dengan draft dari Onyx sih buat di game ini kalau kita ngomongin ke arah team fight ya. Karena aku Yep. rasa sekarang team fight ini lebih pegang pengaruh yang besar. Sedangkan oke, chip menarik juga. Tapi aku lebih suka kalau misalnya ada team fight yang pasti atau efek sisi yang lebih besar AOE dibarengin dengan chip ini. Tuh, oke Kalau dan mau Wak? aku ke Onyx sih pastinya buat game yang kedua ya. Melihat tadi Tenisla yang bisa nutup nanti pergerakan shortcut dengan Viral Demon. Alright, oke. Mari kita saksikan. Apakah Royal Derby kali ini akan didominasi oleh Onyx? Atau bahkan RRQ akan mau ke game yang ketiga? Let's go to the lane of down. Nah ya, selamat datang di dalam Land of Dawn. Masih dengan Royal Derby kita antara Onyx dan juga RRQ. Dan pastinya dengan hero yang sama nih di arah junglernya, tapi beda posisi. Nah, Hirara dan juga Harley. tuker ya buat kedua hero-nya. Tapi bicara soal bagaimana laning dari kedua marksman-nya, Kelra ini punya daya gedor yang lebih besar. Kalau secara output damage-nya buat di early game dengan quick draw yang bisa dimainkan. Apalagi kalau cuman single target ya, cuman Cloud yang kena quick draw. Waduh, sakit betul Om. Iya sih. Dan ya memang kalau untuk di arah early game ini juga kita akan memperhatikan duo mid-nya. Seagresif apa mereka bisa bergerak. Karena itu akan sangat mempengaruhi nanti buat Turtle yang pertama. Terutama juga untuk menekan power dari tim fight RRQ. Oh, bakal tim fight di depan sana. Bakal coba dapat satu poin ke Said. Dengan first blood oleh Kyrie. First blood yang menurut kita cukup mengagetkan. Karena ngomongin Said malah harusnya bisa menyelamatkan Cloud nanti atau memberikan pressure dari gold lane ya Nevin? Iya ya, setuju sih. Jadi memang ini satu celah yang dilihat sama Onyx tuh bisa langsung dipunish segitunya. Makanya RRQ nggak boleh kasih celah lagi, tapi Joshua. Oh Joshua tidak boleh menjadi poin kill yang kedua. Kalau Joshua ter-take down dari awal, dia kehilangan momentum. Sedangkan dia dibutuhkan di saat adu retribution Nevin. Iya, tapi dengan dipukul mundurnya seorang Joshua aja, aku rasa ini udah jadi impact yang besar buat Turtle loh. Yep. Karena berarti dia akan lebih susah buat masuk dan bikin momen ya Om. Ya, apalagi Joshua belum level 4 ya, harus tunggu dulu. Dan kita bisa melihat bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh Onyx lagi-lagi terjadi itu tadi. Kena Infernal Torrent 15 ditarik dengan Ancient Seed dan ditembak dengan Sun. Iya, dan sekarang Sas juga udah mulai aktif nih mencari target selanjutnya. Lagi-lagi ke arah Joshua, tapi dipegang Turtle oleh Demon Knight. Oh terdeteksi dan itu dia Lutfi. Menuju ke arah Joshua, muncul take down depan retribution from Kyrie. Berhasil mendapatkan, jadi balaskan dengan adanya Kipai. Red of Riot menguji Hajirin untuk tidak bisa maju lebih dalam lagi dan bahkan tidak bisa kabur. Akar rumput yang bergoyang kali ini. Wah, tapi ini RRQ juga dibuat gak bisa bergoyang sama sekali ya. Karena semuanya dikejar, semuanya dihabiskan. Bahkan termasuk Purple Buff. Di zoning up, Purple Buff dihantam. Begitu saja dan bahkan berpasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka gagal memang mendapatkan, tapi lihat Demon kayaknya nggak dapat Purple Buff. Dan Harley loh. Di Dino ya. Karena di Dino Joshua ya. tuh. Jalan-jalan dengan Purple Buff. Tapi ya memang itu jadi satu hal yang sangat menguntungkan buat Onyx-nya.
Karena nanti akan menutup potensial buat Demon Kite juga. Nah, Yep. sejauh ini dengan 3 poin kill dan 2000 pukulan dari Onyx. Yep. Ini masih wajar atau udah mulai bahaya nih Om? Ini menurutku di sinilah kita melihat bagaimana DNA dari Snowball itu beraksi ya. Ya. Early Snowball adalah ketika satu turtle bisa didapetin dengan DNA tersebut plus ambil lagi satu buff. Mereka unggul sangat jauh sekali. Dan sudah tinggal ya tidak perlu membuat kesalahan, nunggu-nunggu aja. Dari Arki pasti akan ketinggalan banyak kan. Langsung dilahap oleh Joshua, Lutfi dan Shotgun di depan sana, instant kill. Membawa 5 orang untuk bisa menutup jalan. Dan bahkan Onyx di depan sana bisa pulang nggak? mencoba untuk menutup. Untuk Joshua tidak bisa pulang. Memaksakan keadaan. Damage dari Red of Giant masih terlalu kuat untuk Joshua bisa dimakan, tapi Kairi masih mau lebih. Point kill akhirnya didapatkan dan Kairi hilang tertinggal dimakan Demon Kite. Kiboy mau tidak mau harus mundur karena damage-nya yang kurang. Balik lagi damage yang tidak cukup. Malah mendapat kerugian dan out of nowhere steal dari EXP Scavenger di tengah dari Suns. Wah. Oke. Tapi kalau ngeliat dengan apa yang terjadi ya fokus dengan team fight tadi, aku rasa ruginya kerasa sih. Lutfi dan Kairi ini jadi 2 orang yang harus tumbang Om. Ya, menurutku juga kayak dari Kairinya pun sebenarnya kayak cukup memaksakan ya. Iya. Buat bisa dapetin poin kill tadi. Tapi ya secara Onyx itu sendiri mereka harus bisa mereset melihat kehadiran dari turtle yang kedua. Yang kembali lagi ini bisa mereka setup dengan cukup enak sebenarnya. Tinggal melihat dan menjauhkan side. Jangan sampai itu ada di area dari Onyx. Atau bahkan side-nya yang sengaja dibuka shortcut. Yep. Kita bakal lihat di depan sana. Dilahap, ditelan bulat-bulat. Target mengejar side. Instant kill di depan mata. Kiboy. Kiboy. Flicker for defensive dengan adanya Weight of Threat dipegang dan di depan mata ada sosok senjata. Let's be! Lancat menargetkan menuju ke arah Hajirin. Dan dipukul mundur kembali untuk para pasukan dari tim RRQ. Shortcut belum terbuka. Malah mereka yang harus terusir. Iya, dari Isla rasa atlet lompat jauh karena tiba-tiba langsung ke belakang. Hajirin yang justru menjadi target dan nge-trigger satu flicker juga. Jadi satu hal yang bagus dan switch laning yang dilakukan oleh Onyx akan memberikan space tambahan bagi seorang Kelra supaya early snowball yang kita bahas ini bisa lebih cepat didapatkan ya Om. Nah, jangan lupa tadi ada Kelra juga yang join ya. Jadi secara kuantitas pemain sebenarnya Onyx jauh lebih besar tadi untuk di area dari Turtle. Dan sudah mulai ada switch lane sebenarnya. Bagaimana Lutfi sudah berada di bottom lane dan top akan diambil oleh Kelra ternyata. Dapat ya. Dan di bagian bottom lane belum ada pertukaran sejauh ini. Tapi tetap power dari saat ini nggak boleh di underestimate. Dan Waduh. wow. Ini langsung ada MPLX Restreamer. Ada Bang Kumis. Dan ada Bang Dirau. Wah, ini lihat ada tim fight di depan sana. Kiboy pun ter-take down. Dimakan masih malam itu berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk menghentikan 2 pemain. Tapi untungnya ada healing for everyone. Bang Kumis hilang. Kemana dia? Bang Kumis. Konsil dia. Bang Kumis. Wah, ada baik tuh orangnya. Aksi tambahannya Bang Kumis ya. Oke. Tapi sekarang nggak cuma Bang Kumis kayaknya akan ada menghilang. Shortcut. Tapi kali ini masih ada flicker for defensive untuk Suns. Shortcut dari Said. Memang tepat, tapi ternyata masih ada skill escape. Itu yang nggak bisa diselamatkan. Ya aman dan bahkan dari Suns-nya nge-cancel. Untuk Said bisa pulang. Ini ya menyebalkannya Novaria Nyebelin banget. dengan vision dia. Nyebelin banget. Aduh! 3 point! Berhasil didapatkan oleh Suns. Nyebelin banget. Astaga Suns. Astaga. Yap, sebuah Astral Spill dan Lethal Ignition Wah, tadi. dikunci Hajirin. Dikunci Hajirin. Itu sandwich. Benar-benar luar biasa. Sandwich generation membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan 1 point kill di tengah sana. Nah, dan Wave Minion ini udah bisa kedorong banget juga ya di bagian bawah. Ngasih space supaya Turtle Perfect akan menjadi Turtle. perfect Turtle. Lagi. Nah, itu bukan Lethal sih, Glowing One tadi. Glowing ya? Ya, ada besar Glowing tadi. Tapi ya, sangat-sangat membuka potensi untuk Onyx sekali lagi dengan Snowball yang mereka bawakan. Sudah mulai berasa juga Kairi di level 10 menginjak level 12 pastinya. Cooldown time yang bisa dimainkan akan jauh lebih cepat untuk bisa mengincar ya pemain-pemain belakang milik dari RRQ. Tapi target untuk Demon Kite sekarang nih Om. Kalau misalnya bisa cari satu player siapa target paling Paling optimal, paling Suns. optimal? Suns. Tapi jauh banget ya sih. Yap. Karena jujur ya, kenapa nggak bisa bilang yang depan-depannya? Waduh. Karena itemnya belum selesai. Aduh, Arthur hati-hati. Itu dia yang sangat mengerikan dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat, Suns. Ini benar-benar lempar batu sembunyi tangan. Iya, jujur Arthur ini dari tadi, dari game pertama ya, jadi korban mid laner. Kena Selena, sekarang kena Astral Sphere. Gak bisa lepas pandangan dari seorang Suns-nya.
Dan ini yang membuat semakin sulit untuk bergerak. Jadi Sahid pun kalau misalnya ingin ngebuka team fight di posisi kayak gini nih Om, ketinggalan 4.000 gold, apakah itu tetap menjadi keputusan yang bijak? Harusnya tahan dulu sih ya sebenarnya. Karena kita pernah melihat kan, Gigfam kalau nggak salah, ngebuka 3 kali, kayak lagi ketinggalan. Dan itu membuat mereka juga harus kalah dari gamenya. Karena mereka nggak punya item. Emang lagi-lagi tuh lihat tuh. Lempar batu sembunyi tangan. Habis lempar batu dia ngumpet. Hilang. Habis Hilang. lempar batu dia kabur mundur. Ya jangan lupa nih ya, Dikejar. Sans bahkan bisa jadi kayak striker kedua gitu loh. Dikejar juga nggak nyampe Om. Ngumpet di belakang, jauh banget. Keluar map juga bisa Bang Odi. Keluar map bisa. Kadang ngumpet di brawl. Waduh, jauh juga jauh kalau tuh. itu kejauhan ya, nyebrang. Dan di sini yang dia menghanyutkan menurutku nanti Kelra juga bisa menjadi tambahan power damage lagi ya. Yep. Dengan item yang dia udah pegang, ada Maleficent juga, range-nya makin jauh nih Om berarti buat sekarang. Ya sangat sih. Terus setup tadi bahkan kan dia ngandalin endless battle kan. Iya. Jadi ada extra true damage yang diberikan dari Protect dia. Setelah menggunakan quick draw dan ya ini dicicil habis-habisan RRQ. Dan untungnya mereka masih menggunakan Rafaela sebenarnya. Jadi masih ada healer di sana. Oke. Kita lihat siapa yang akan coba di surprise kali ini. Oh dicari Keyboy lihat tuh. Iya, dicari sama Keyboy dimanapun Sahid berada. Semua pintu ditutup sama Keyboy. Diikat pakai akar baik-baik dan membuat para pasukan dari tim Onyx kayaknya agak lebih aman ya. Lagi dan lagi nih orang. Iya kata Joshua kok aku terus sih. Iya soalnya badannya gede. Iya, mana lagi stuck penuh ya. Itu yang makin membuat Joshua sih mangsa empuk sebenarnya. Karena pergerakan dia juga nggak terlalu cepet, tapi fokus kita adalah Lord yang sekarang sedang coba untuk diamankan. Dia terus welcome. Tapi udah Trinity dan bakal coba dimakan di depan sana. Damage terus lagi dari Keyboy. Level Triad. Gak tumbang. Memang kali ini Keyboy menjadi all-in tapi lihat gak tumbang shortcut dikeluarkan. Arthur menuju ke arah belakang. Damage dari Kelra terlalu sakit. Arthur tenggelam oleh Kelra. Tertembak kali ini dan bakal di belakang sana. Sans ditarget oleh para pasukan dari tim Araki dan Kakal. Sans still survive. Keyboy still survive. Tidak ada korban jiwa dari tim Onyx. Oke, sekarat iya, tapi tumbang kayaknya itu bakal jadi beda cerita buat Onyx. Karena bahkan mereka sekarang masih mencoba untuk ngedapetin ke arah Lordnya, RRQ. Mereka udah coba Buset. semuanya. Awas, awas. Oke. Bisa-bisa dia nggak jadi recall buat ngambil Partopap. Penjahat. Jahat sih. Jahat banget tuh variannya bener-bener. Iya, masa ini baru early game ya? Coba kalau di arah late game ini lebih menyebalkan lagi berarti. Tapi ya dengan Lord yang diamankan, ini seakan-akan menutup jendela dari RRQ perlahan gak Om? Sangat sih, sangat-sangat. Kayak mereka udah ke-pressure kan, beda item juga berasa karena mid laner dari RRQ ini bukan yang tipe-tipe damage gitu ya. Tapi lebih ke util, lebih ke men-support teman-teman yang lain. Sehingga dari RRQ, dari item yang kita lihat, ini hanya akan mengandalkan Sprout dan juga Harley. Iya, padahal tadi ya kalau kita ngomongin kuantitas, itu kan pas tuh timingnya respawn, masih ada shortcut dari chipnya, bisa masuk, jadi lebih unggul bisa dibilang. Tapi karena ketinggalan itemization yang udah sangat jauh, ini impactnya jadi jauh lebih minim daripada yang seharusnya. Yep. Dan Onyx dengan Lord yang berjalan seperti ini, defensif dari RRQ sekuat apa Om? Kayaknya nggak terlalu kuat ya defensifnya ya, karena ya, ketinggalan item yang menjadi PR. Yang kedua shortcut dibuka pun siapapun yang masuk, kayaknya ngendal damage masih kurang. Buktinya tadi Sans waktu dikejar masih hidup di belakang tuh sampai tarat. Iya, Sans sih belum tumbang sama sekali ya sampai sekarang meskipun tadi dalam posisi yang lumayan terancam. Awas Arthur. Arthur, hati-hati Arthur. Hampir aja kena. Lempar batu dari Sans kembali. Dan menuju ke arah Holy Defense terlebih dahulu. Tapi ada satu kesempatan untuk para pasukan dari tim RRQ di arah bottom lane. Mencoba untuk bisa mendapatkan Holy Defense. Walaupun kayaknya stuck minionnya nggak cukup ya. Iya, ini bukan lempar batu lagi ya, bata. Oh dimakan. Kali ini Keyboy menjadi target utama. Tapi ini yang diinginkan Keyboy. Keyboy menginginkan makin dekat dengan para pasukan dari tim RRQ untuk bisa menguncinya. Dan saat sekali ini berhasil mendapatkan Demon Kyle. Lempar batu sembunyi tangan. Wah, ini akan langsung mundur lagi dan langsung cari lagi target selanjutnya. Tapi Said ketahuan berarti, Conceal dimainkan. Said. Mau coba dikejar habis-habisan. Gak ada jalan pula ada Said. Still survive. Ketenangan dari Said membuat dirinya berhasil selamat dari kejaran sang landak. Untung dia chip ya. Iya, pasti ada Y-Walk tadi ya. Iya. Untuk bisa berpindah tunnel juga. Tapi udah kelihatan sih bagaimana dengan Onyx yang ketika mereka bisa pegang kendali dengan Lord yang dijalankan, ini efeknya susah banget buat di defense karena Astral Eco, area of effect yang besar juga dan bahkan Kelra yang udah mulai ikut campur, ini jadi masalah ya Om. Ya, dan gak cuma itu Nevin sebenarnya ya.
Ada anti regennya banyak loh buat di Onyx. Ada di Kairi, ada di Kelra. Terus juga tadi Sans kan first itemnya dia ada glowing. Jadi ya ini cukup untuk meredam Hajirin nih, biar dari heal-nya sendiri tidak terlalu efektif. Nggak maksimal ya. Iya. Ntar tiba-tiba Kiboy juga punya. Waduh. Repot juga, Tarlupi juga. Iya, Rafaela sedih ya jadinya. Ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sekarang masuk ke arah Lord selanjutnya. Joshua masih sangat berusaha ya untuk bisa memakan satu player. Tapi yang paling realistis nih, yang bisa dimakan siapa Om sama Joshua? Belum sih. Kayaknya kalau memang mau makan satu ya, paling realistis. Masih di Kelra atau Sans. Nah ini lihat untung kalau Joshua kecil enak kan dia masih bisa ngolongin batunya yang dilempar sama Sans. Kalau gede, Iya. Kalau gede itu dia repot, pasti Kena terus. kena manta di ujungnya. Sedangkan Joshua juga bakal coba untuk makan Kiboy lagi. Didekatkan oleh Arthur dengan berbahaya dan itu dia. Shotgun dikeluarkan. Joshua ter-take down di depan sana berpasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan lotnya. What a retribution from Demon Kite. Tapi sayang sekali Demon Kite harus terkena batu. Dan mencoba untuk dihidupkan kembali dengan adanya sosok dari Arthur untuk bisa melakukan defense terhadap PS yang dimiliki dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu PS turret dan bahkan Lord di arah bottom lane memang sudah muncul. Tapi akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. Iya langsung ditarik, bahkan nggak perlu tarik mundur lagi ya sama Onyx. Langsung diselesaikan di depan mata dari RRQ dan wave dari area mid. Ini Masih. juga kayaknya mau dimaksimalkan sih Bang Oji. Wah bakal dimakan sih best turretnya ini Arthur karena nggak bisa nahan damage harusnya. Dan itu dia battle mirror damage mundur ke arah belakang. Clear yang sangat cepat dilakukan oleh Joshua. Setidaknya nggak ada best turret yang pecah supaya mereka nggak ada wave super minion. Iya, tapi ini memperpanjang nafas juga dari RRQ. Ngasih mereka kesempatan. Jadi meskipun memang akan masuk ke arah late game, tapi setidaknya di late game nanti itemizations dan gold udah nggak jadi faktor penghalang. Demon Kite setidaknya memberikan nafas untuk para pasukan dari tim RRQ. Tapi sebaliknya Onyx tahu RRQ lagi cari nafas itu. Jadi mereka mau lebih cekek lagi game ini. Iya, dan memang tadi untuk Joshua mau nggak mau ya dapetinnya ke arah Kiboy dan ternyata damage-nya tadi lumayan cukup untuk langsung nge-drain. Meskipun nggak tumbang. Yap, dan Physical Trinity baru selesai ya untuk Kairi juga karena memang ke pending tadi. Satu si Albert sempat dibeli dengan Kairi. Jadi sebuah kerugian dari Lord tadi berhasil untuk dibalaskan dengan cukup cepat juga dengan clear Lord. Dan lihat bagian bawahnya, itu tadi katanya nggak pulang loh pada di sekarat ya. Masih bisa nge-regen dengan sangat cepat berkat ya Endless Battle yang sudah dibeli dari first item bahkan buat Ya, Endless Battle. damage deal Sans nih paling tinggi nih. Oh iya. Beda 20.000 dibandingkan dengan Kairi. Tapi berarti dua teratasnya memang dipegang oleh Onyx. Sebegitu besarnya damage yang bisa mereka kasih. Tapi sebegitu mengerikannya juga untuk RRQ ya. Karena posisi dari side yang tidak diketahui itu bisa jadi masalah. Aduh. Aduh. Sweeper jangan mencuri. Tapi kali ini Sans yang mencuri. Lagi-lagi lempar batu semuji tangan berhasil mendapatkan purple buff. Luar biasa kalkulasinya. Dan kalau bisa dibilang Demon Kite juga mungkin gak expect akan hal tersebut. Iya sih. Siapa sangka. Said juga tadi nggak nyangka ya. Digagalkan recall 2 kali. Sampai tumbang. Dan sekarang dari Onyx juga masih dalam upaya untuk bisa menembus lebih dalam. Karena bukan jadi hal yang mudah banget juga sih buat mereka ya Om. Ada beberapa faktor yang menghambat untuk mereka menyelesaikan game ini. Ya, tapi minimal sekarang dari RRQ-nya ya mereka cukup lah untuk bisa menahan Uli Snowball. Iya. Yang sudah diberikan dengan Onyx juga. Dan ya kita tidak boleh melupakan power dari Rafael itu sendiri. Ketika ada yang tumbang, nanti misalnya Arthur tumbang, tapi damage yang diberikan sudah cukup untuk bisa dapetin satu. Masih bisa di-resurrect nanti. Tapi Said sih, ini poinnya ada di Said. Kalau mereka mau balikin semua keadaannya, ini Said gimana caranya dia bisa ke belakang, tiba-tiba dapetin Kelra, tiba-tiba dapetin Sans. Karena front to back di depannya itu front lanernya terlalu kuat dan udah pasti di depan dong. Lupi nggak takut untuk ditumbangin, Kiboy apalagi. Tapi kalau tiba-tiba ada Sans sama Kelra di geng di arah belakang pakai Said. Itu poin yang mahal sih untuk RRQ. Iya, dan benar karena kalau untuk masalah bagian depan, ini udah tugasnya Joshua nggak sih? Yang punya Detona's Welcome, tapi sekarang... Waduh, shortcut telah dibuka. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mendapatkan poin kill terlebih dahulu sebelum mereka menuju ke arah Lord Demon Kite. Menargetkan ke arah Lutfi tapi masih terlalu kuat di depan sana. Sedangkan Said Sakratul Maut. Lutfi mencoba untuk muter dan itu dia penalti sound. Berhasil mendapatkan satu tapi Said berhasil dihindari. Said immortality-nya pecah. Lutfi mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya Said berhasil menggocek satu batu yang dilempar oleh Sans dengan Asphalt Spear-nya. Tapi masih sih ini Sans bermasalah banget ya di dalam game ini. Karena dia yang dapetin Lordnya juga kan pada akhirnya tadi.
dan bisa mengusir pastinya satu persatu pemain. Sekarang Kairi. Waduh, almost is never enough nampaknya untuk mendapatkan Kairi. Ya, masih bisa recall ya buat Kairi-nya. Tapi sayangnya memang Lordnya di sini tanpa Kairi nanti masuk ke base dari Arceus. Oke, mampu apa enggak kita bakal lihat. Karena Said udah standby di belakang penalti zone. Menuju ke arah belakang. Terlalu sakit bersama dengan Kera, target utama mereka dan bakal meledak. Kera ter-take down. Said pun juga sama. Tapi pertukaran kali ini 1-2 membuat Barbas dari tim RRQ masih bertahan. Wah, tapi itu tadi move yang di-request Bang Oji nggak sih dari Said untuk cari bagian belakangnya kameranya. Dan sekarang Sansnya udah mulai dikejar lagi oleh Joshua. Kondisi udah mulai berbalik nih, keseret. Perlahan tapi pasti RRQ mendapatkan momentum mereka. Ya memang itu doang. Said untuk cari momen. Said cari momen ke belakang, Kelra, Sans langsung ter-take down. Tapi Kelra memang hilang, tapi Sans-nya terkosong hilang. Iya, Late game lagi, Novaria lagi nih. bisa defense sebagai bot Novaria ya. Tapi ya itu dia yang dicari dari DNA konsisten sebenarnya ya. Bagaimana mereka bisa konsisten untuk meladeni setiap team fight yang dilempar oleh Onyx. Dengan heal, dengan resurrection. Waduh, retributionnya sedikit terlambat karena depan outernya itu masih pecah. Jadi mendapatkan vision mungkin mereka bisa main-main ke arah purple buff dari dimiliki dari seorang Kairi. Gede banget ya hitboxnya kalau ketemu Barats tadi. Iya, tapi kan balasnya first item tadi Guardian ya. Iya. Jadi enak lah dia. Bisa membatasi damage maksimalnya dari Assault Speed dan juga regionnya cepat. Nah, sekarang masuk ke arah menit 19, bahkan kita akan memasuki menit 20 untuk Lord selanjutnya. Dengan posisi yang sekarang bisa kita bilang udah mulai ngejar ya Om dari RRQ. Berarti ini waktunya juga kah untuk mereka mulai mengkontes lagi Lordnya? It's time sebenarnya, it's time ya. Tapi mereka harus main kolektif ya, dalam artian mereka mainnya bareng jalannya. Kayak Joshua di depan, di belakangnya ada Arthur yang bisa siap-siap masuk. Atau nunggu nanti. Oke. Pemberian shortcut dari si Said. Apalagi kita menuju ke arah Lord yang selanjutnya. 30 detikan. Satu tumbang, resurrection time kayaknya nggak cukup. Untuk bisa ikut team fight bareng sama Lord. Mungkin ada 4 versus 5 atau bahkan 3 versus 4 atau 3 versus 5. We never know. Yes. Kalau ada yang kecuali. Sebenarnya yang bisa korbanin ya. Coba aja dari arahnya mainin Arthurnya jalan sendiri. Karena kalau tumbang resurrect. Ada satu insurance sih yang bisa mereka pakai di late game seperti ini. Dan itu mahal loh, 60 second, 70 second. Mahal banget. Iya loh. Mahal banget. Dan Lord Evolve, Nevin. Iya ya, Lord Evolve ini nih yang akan menjadi penentu juga. Karena daya dobraknya akan sangat besar dan bisa di follow. Entah itu jatuh ke tangan Onyx ataupun ke tangan dari RRQ. Tapi sekarang yang paling penting adalah momennya kalau untuk RRQ. Siapa yang bisa langsung nih mendapatkan ke bagian belakang. Karena distraction di arah atas juga muncul kan. Split push dilakukan oleh RRQ. Oke, dan berhasil dapetin satu turret inner di arah top lane. Dan ini, wah poking damage-nya Sans sih nggak ini ya, nggak ada habisnya ya. Terus-terusan. Terus-terusan dia lempar batu, Joshua bonyok untung ada Hajirin dari tadi. Iya. Sangat heal kan. Efek support ini emang jadi membuka jalan. Tapi ya dari Sans juga akan ngebuka beberapa visions yang terlebih dahulu. Dicari nih player-player RRQ yang belum show di arah mapnya. Dan belum mau untuk terlalu komit ke arah Lordnya karena mereka pun masih menunggu keberadaan dari Kairi. Oke, menunggu keberadaan. Waduh, Arthur yang kena. Itu sih bahaya ya kalau Arthur yang kena ya. Lihat Said. Oke, dengan seperempat arah. Informasi didapatkan, Sans play ke depan 16. Ini belum Arthur. Menuju ke arah belakang, shutdown terjadi. Dan permasukan dari tim Oni, mereka berhasil mendapatkan Arthur. Meanwhile di depan sana, Lord berhasil didapatkan dari tim RRQ. RRQ masih bisa bertahan. Karena restoration harusnya bisa didangkitkan untuk Arthur. Wah, tapi mereka akhirnya berhasil mendapatkan Sans yang dari tadi susah banget buat di take down. Dan mendapatkan ke arah Lordnya juga tanpa kehadiran Arthur. Masih kuat gak nih Om? Nggak kuat sih, karena damage-nya nggak cukup ya. Tadi kita lihat blessing duetnya yang memang ngedeliver damage yang sangat-sangat banyak sekali. Dan sepertinya resurrection belum ready nih. Iya. Jadi Arthur belum ada ya. Jadi Arthurnya nunggu juga bareng sama Sans ya. Bener, nunggu aja nih. Tapi Evolve Lord ini bisa dibarengin dengan RRQ ya kalau mereka mau juga. Jadi jelasnya akan bisa memberikan buff tambahan damage ke siapapun hero yang dekat dengan Evolve Lord. Nah, baru bisa respon. Wah, dipakai. Tapi menurut gua agak lumayan terlalu terburu-buru. Sayang Bisa ya. buka sih, bisa Tapi buka mereka size. bakal coba untuk melakukan NKM di arah bottom lane. Detona ke arah belakang, memisahkan di depan sana. Damage-nya terlalu besar dari semua Demon Kind. Dan di belakang sana bermasukan dari Demonic. Mereka kehilangan 2 best turret-nya. Harga yang lebih mahal dan bahkan
RRQ membalikan keadaan. Wah. Royal Derby. Wow. Sesuai dengan namanya ya. Tidak ada yang mau tumbang, tidak ada yang mau merelakan apapun. Karena 20 detik aja sangat berharga kan. Makanya tadi Respawn pun dimainkan. Mereka sadar mereka punya chip. Langsung masuk lagi Arthurnya. Tapi untuk nge-end, ini masih ada defensive power dari Onyx ya Om ternyata. Betul. Dan game on-nya juga untuk RRQ nih sekarang sebenarnya. Karena melihat bagaimana balance draft yang mereka pakai ini berjalan dengan cukup bagus ya. Iya. Meskipun kita belum melihat kayak invade yang dilakukan dari Demon Cat ini berjalan kayak Kairi seperti game yang pertama. Masuk, kasih Dirty Magic, ada yang tumbang. Karena itu gak bisa sama sekali. Sangat sulit untuk bisa mengejar seperti Sans yang harus di flicker sampai kan bukan shotgun di sampingnya. Oh ini beda. ada di side. Kuncinya mungkin sekarang ada di Chip, ada di Said. Kalau memang bisa dapetin Sans-nya bukan dari shotcut-nya, nah mereka bakal bisa masuk. Tapi dengan pertimbangan ya, Sans ini jangan sampai punya battle spell flicker. Kalau dia punya flicker dia akan bisa kabur nanti. Nah ya. Karena tadi momen yang mengacak-ngacak Onyx terjadi karena Said buka konsil dan itu langsung ngedistract semuanya, langsung memecah fokus dari para player Onyx dan sekarang goldnya udah langsung rata lagi antara kedua belah tim. Tinggal bagaimana dari lore selanjutnya dan lane jauh. Ini dipegang loh sama RRQ berarti. Dari dia nggak dapet di bawah, dia dapetin di atas sedikit demi sedikit. Dia coba korek-korek apa yang udah bisa dilakukan dan semuanya bingung di mana Said berada. Mau split nggak bisa, ngeri banget. Tiba-tiba nanti ada shortcut. Yap, dan ini dia untuk Evolve Lord yang sekali lagi sudah mulai keluar ya. Dan akan menjadi pancingan untuk RRQ, mereka bisa mancing. Ingat, mereka punya chip, ada satu yang defend, bisa dibukain shortcut dan endgame. Sangat-sangat possible dilakukan oleh RRQ. Ya betul sekali. Demon Kacau di arah bottom lane, tapi itu bukan berarti Demon Cat bisa muncul di arah depan Arthur. Wow Arthur! Cukup. Almost is never enough, minus 1 jantung dengkul udah mulai lemes. Para pasukan dari tim Onyx kali ini benar-benar berhati-hati lebih tepatnya untuk bermain di arah Lord karena Lord dipegang oleh para pasukan dari tim RRQ. Yap. Iya. Mata di Said. Dan siapapun yang nge-clear harus hati-hati karena bisa buka portal langsung. Dan kita udah sempat ngelihat ya satu Ada yang tragedi yang bisa saja terjadi kalau misalnya emang langsung ada portal yang dibuka. Yap, Oke, ada show. Diberikan di depan sana ada show. Tapi bawa 2 wave loh. Oke, 2 wave. 2 wave. Langsungkah mereka mencoba untuk melakukan gaking? Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka sedikit demi sedikit di buying time dengan adanya Lord bergerak di atas. Tapi di bawah, para pasukan informasi terdeteksi. Damage-nya dimakan, satu point kill, Lord didapatkan. Kipai di depan sana berhasil memakan Joshua. Tapi para pasukan, out of nowhere, double kill! No way! Out of nowhere! Dan cuma bisa membangkitkan satu. Cuma bisa membangkitkan Joshua. Sedangkan damage mereka itu ada di Demon Kite. Keputusan yang sangat bagus bisa dibilang untuk bisa mengejar dan ngedapetin poin eliminasi. Karena akhirnya kuantitasnya bisa setidaknya mereka menangkan. Apalagi RRQ akan ngebawa Lord yang sudah sangat powerful di arah late game. Tapi surprisingly bisa dihentikan di tengah Om. Ya ini nggak bakal dikawal sama sekali ya. Tapi ya RRQ masih tetap menebar ancaman dengan hilangnya Said dari minimap. Oke. Minus 1 jantung untuk kedua belah tim. Wow. Onyx iya, RRQ juga iya. Kita juga iya. MPL Arena juga iya. Dan sekarang memang jadinya sangat berat untuk Onyx untuk mendapatkan objektif Lord mereka sulit karena Wave Minion yang gak ada di pihak mereka. Untuk menangin team fight pun ini juga jadi tanda tanya ya karena mereka emang harus nempel terus gak sih Om ini? Ya kalau mau nggak mau mereka harus dapetin tengah. Mereka paksa tengah. Mau nggak mau. Tapi itu kan nggak mungkin mereka lakukan kalau mereka maksa. Pertama Joshua. Ya kan Joshua-nya tebel, damage-nya nggak cukup, immortality banyak. Iya tapi ini hawa-hawanya Lutfi jaga kandang lagi ya. Ya, tapi harus, Ingat nggak? Lutfinya juga harus hati-hati nih. Kalau sampai Iya. dia jaga kandang sendirian dibukain shotcut depan mukanya ada 5 yang keluar kan ya. Kacau juga nanti. Bedanya sekarang ada chip sih, itu yang Iya. bikin sedikit lebih Waspada ya. was-was. Gak bisa seenaknya 27 menit. Kita bulatkan kan ke 30 menit Nanggung pertama gak sih hari ini. 33 menit gitu. Loh kok nanggungnya 33? Kan aku cantik. Wah. Tapi apapun bisa terjadi lah ya. Apalagi kalau misalnya trade di arah Lordnya ini nggak bersih. Dalam artian ada poin eliminasi tapi tukernya sama Lord. Yap. Nah ini berarti karena sudah menginjak menit seperti ini ya. Nah kita melihat bagaimana indahnya Rafaela sekarang. Kalau ada yang tumbang dari RRQ, hidupnya cepat. Iya. Gak usah nunggu 1 menit kan. Sedangkan dari Onyx itu kalau ada yang tumbang ya udah mereka harus